Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyai Hajadi Khalifah, Wakil Bupati Sumeneb, mengucapkan selamat dan sukses Pekan Tilawatil Quran PTQ Lembaga Penyiaran Publik RRI Kabupaten Sumeneb ke-51 tahun 2021 dengan tema Semarak di Tengah Pandemi. Melalui PTQ LPP RRI kita tingkatkan nilai-nilai Al-Quran untuk membangun spirit generasi muslim milenial menuju SDM unggul Indonesia maju. Mudah-mudahan insya Allah juara tilawah nanti akan dikirim ke tingkat nasional di Palembang. Kita doa bersama-sama, mudah-mudahan Sumeneb diberikan keberkahan dan kemenangan. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu untuk LPP RRI Sumeneb, dan ini juga disiarkan oleh seluruh RRI serentak se-Indonesia ya. Dan di RRI Sumeneb lewat Lomba Tausiah PTQ LPP RRI tahun 2021 ini disiarkan secara langsung oleh Pro 2 FM. Dan perlu saya perkenalkan Dewan Juri pagi hari ini. Saya sapa juga sahabat kreatif di rumah dan dimanapun berada. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita bisa melaksanakan PTQ 2021 khusus untuk Lomba Tausiah kesempatan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sahabat kreatif dan juga para peserta di Zoom, saya juga ingin menyapa semuanya hari ini 1 Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan bisa menjalankan ibadah dengan lancar. Insya Allah, amin. Sebelum saya mulai untuk peserta dengan nomor 01, perlu kami perkenalkan Dewan Hakim pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah Ustadzah Siti Nur Asiah MPD dari Pondok Pesantren Akidah Usmuni yang beralamat di Jalan Kiai Haji Zainal Arifin nomor 1 Pandian Sumeneb, dan aktivitas keseharian sebagai dosen STIT Akidah Usmuni. Beliau juga sekretaris di PC Muslimat NU Sumeneb, sekaligus juga wakil sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sumeneb. Kemudian Dewan Juri yang kedua, Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Yasin Muhtar MHI, beralamat di Jalan Imam Bonjol, nomor 1 Pamolokan, Sumeneb. Dan beliau berprofesi sebagai Ketua 1 Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sumeneb. Di samping juga pernah menjadi juara nasional KUA Teladan 2009. Dan juri ketiga, untuk Lomba Tausiah PTQ RRI 2021 ada Ustadz Susianto Esos, beralamat di Jalan Gapura Barat, Sumeneb. Pondok Pesantren Fatur Rahman, Gapura Barat, dan beliau ini juga sebagai penyuluh di Kemenak Sumeneb, termasuk juga pengasuh Pondok Pesantren Fatur Rahman, dan juga pengurus di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sumeneb. Di samping beliau juga adalah Ketua Dai Kamtipmas Polres Sumeneb. Sahabat kreatif di rumah dan juga seluruh peserta yang ada di Zoom meeting lewat tausiah pagi hari ini, langsung saja kita mulai Lomba Tausiah PTQ LPP RRI Sumeneb tahun 2021. Selanjutnya, by Zoom ada peserta nomor 01 atas nama Nurul Badriah, utusan Pondok Pesantren Akidah Usmuni, mengangkat judul tausiah tentang membangun spirit pemuda melalui persatuan dan kesatuan bangsa. Dewan Hakim yang terhormat, inilah peserta nomor 01. Assalamualaikum
lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin pendengar RRI yang berbahagia. Indonesia merupakan bangsa yang besar yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Di satu sisi, kemajmukan tersebut merupakan kekayaan berharga yang patut kita syukuri. Namun di sisi lain, apabila keberagaman tidak dipupuk dengan sikap toleransi, maka justru akan melahirkan konflik-konflik yang tak berujung. Sehingga potensi konflik akan sangat kuat dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Membangun Generasi Muda Melalui Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Hadirin yang berbahagia, Dr. Quraish Shihab MA mengatakan bahwa kesadaran tentang persatuan dan kesatuan sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia. Mereka harus duduk bersama untuk menumbuhkan makna kesejahteraan dalam keberagaman sesuai dengan nilai Pancasila yang berbunyi keadilan sosial. Namun sayang hadirin, di era globalisasi saat ini sudah seharusnya masyarakat Indonesia mengecam keras segala bentuk kekerasan dan kesewenang-wenangan yang terjadi di bumi pertiwi. Kita sebagai pemuda yang hidup dan tinggal di Indonesia perlu terus memegang teguh ideologi Pancasila dan menyerukan segala bentuk diskriminasi baik dalam aspek suku, agama, ras, dan antar golongan. Begitu pula kita sebagai pemuda yang hidup dan tinggal di Indonesia harus tetap bersemangat menyerukan sikap menghargai dan menghormati dalam segala aspek kehidupan. Mengapa hadirin? Karena sikap tersebut adalah solusi konkret mencegah terjadinya permusuhan dan perpecahan. Di Indonesia, perbedaan menjadi ilmu dan pembelajaran untuk menumbuhkan sikap toleransi, empati, dan menghargai. Hadirin yang berbahagia, jika kita mengenang perjuangan pahlawan di tahun 1928, perjuangan mereka di saat merebut kemerdekaan bangsa ini, maka akan terlintas di benak kita bahwa semangat perjuangan mereka pada saat itu bagaikan api yang tak kunjung padam. Begitu hebatnya menyatu pada jiwa-jiwa para pemuda yang tercecer dalam berbagai wadah. Namun demikian, tak kalah pentingnya dengan peran kita saat sekarang ini. Kemakmuran berdasarkan keadilan dan ketuhanan yang Maha Esa masih belum kita capai. Untuk itu masih banyak yang harus kita benahi. Kemerdekaan sebagai warisan dari pahlawan kita hendaknya diisi dengan jiwa-jiwa pembangunan tanpa mengenal seluruh kekuasaan. Jiwa dan semangat 45 adalah jiwa dan semangat kebersamaan. Jiwa yang mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Untuk itu pula, maka kita wajib meningkatkan kebersamaan bangsa kita tercinta. Kita wajib meningkatkan solidaritas berbangsa dan bernegara. Persatuan dan kesatuan harus lebih di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai.
Hadirin yang berbahagia, ayat di atas menerangkan kepada kita bahwa persatuan dan kesatuan merupakan ajaran yang dicontohkan oleh sang proklamator Islam, buah hatinya Siti Aminah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikap ini hadirin merupakan ketentuan umat agar menjadi umat yang kokoh dalam membina masa depan. Tanpa persatuan, sulit kiranya mencapai cita-cita yang direncanakan suatu bangsa maupun negara. Sebagaimana sebuah syair lagu yang dibawakan oleh Buya Hamka. Pemuda-pemudi Islam bangunlah, panggilan jihad rampungkan, wasiat Muhammad peganglah, jiwa dan raga serahkan, binalah persatuan, sirnakan perpecahan, binalah persatuan, sirnakan perpecahan, persatuan kalam Tuhan. Hadirin yang berbahagia, dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa ada dua hal untuk menumbuhkan semangat kesatuan dan persatuan bangsa ini. Yang pertama, menghormati perbedaan suku, ras, dan agama yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, menjadikan perbedaan sebagai cambuk untuk meningkatkan solidaritas berbangsa dan bernegara. Jika kedua tersebut dapat diaplikasikan generasi muda Indonesia, insya Allah harapan bangsa Indonesia mencapai apa yang sudah direncanakan akan segera tercapai. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Boleh dulu ya kita kasih aplaus semangat nih, karena yang di Zoom juga melihat bagaimana penampilan peserta dengan nomor 01, dan tentu sahabat kreatif di rumah juga tengah menyimak siaran Pro 2 FM. Baik, selanjutnya kita lanjut dengan nomor peserta 02. Kali ini utusan dari Pondok Pesantren Akidah Usmuni akan membawakan judul tausiah, menjaga kehormatan wanita melalui konsep Al-Quran. Baik, Dewan Hakim yang terhormat serta seluruh peserta by Zoom, inilah peserta nomor 02 atas nama Wahdaniyatul Wardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin dan para pendengar RRI yang berbahagia. Wanita adalah tiang negara. Apabila wanitanya baik, maka baik pula negaranya. Dan apabila wanitanya rusak, maka rusaklah negara kita. Lalu bagaimana dengan negara kita saat ini? Apakah negara kita saat ini sudah mencerminkan wanita yang baik? Atau malah sebaliknya, wanita bisa menjadi pengrusak bagi negara kita? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Menjaga Kehormatan Wanita. Al-Quran menjelaskan bahwa ada 4 wanita yang telah ditentukan oleh Allah sebagai wanita ahli surga. Sebagaimana hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairun nisa'il alamin Maryam binti Imran wa Khadijah binti Khuwailid wa Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Asiyah imratu Fir'aun, yang artinya dari Anas bin Malik mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pemuka 4 wanita ahli surga, yakni yang pertama Maryam binti Imran, yang kedua Khadijah binti Khuwailid, yang ketiga Fatimah binti Muhammad, dan yang terakhir Asiyah istri dari Fir'aun. Dari hadis tersebut hadirin dapat kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan wanita sebagai ahli surga, yakni yang pertama adalah Maryam binti Imran. Maryam adalah sosok wanita yang suci. Beliau selalu melindungi kesuciannya dari hal-hal yang berbau kemaksiatan. Beliau merupakan sosok yang patuh terhadap perintah Allah. Yang kedua, Khadijah binti Khuwailid. Beliau merupakan sosok yang sangat pemberani. Beliau merupakan cinta pertama Rasulullah. Rasulullah mencintainya dengan sepenuh hatinya. Khadijah merupakan sosok yang berbudi. Beliau rela mengorbankan hartanya demi membantu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Fatimah binti Muhammad. Siapakah yang tidak kenal dengan Fatimah? Beliau merupakan sosok yang diidam-idamkan anak muda. Beliau mempunyai hati yang lembut. Beliau adalah istri dari Ali bin Abi Thalib. Beliau juga merupakan sosok yang sangat berbakti terhadap suaminya. Yang terakhir, Asiyah istri dari Fir'aun. Meskipun suaminya mengaku sebagai Tuhan, akan tetapi Asiyah tetap teguh pada pendiriannya, yaitu tetap meyakini Tuhannya sendiri, Allah Subhanahu wa taala, dan tidak percaya dengan ajakan Fir'aun. Hadirin yang berbahagia, dari uraian tadi dapat kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan wanita, yaitu agar kita bisa mencontohnya sebagai wanita yang bernegara. Jika kita mencontoh sosok-sosok tersebut, insya Allah kita akan menjadi sosok wanita yang bisa menjadi penegak bagi negara kita, bisa menjadi pelindung bagi negara kita. Wanita merupakan sosok yang sangat dibanggakan dalam negara kita. Dari uraian tadi dapat kita pahami juga bahwasanya wanita sangat berperan penting dalam negara. Yang kemudian timbul pertanyaan, dari segi apakah mereka bisa masuk surga? Apakah dari segi kecantikannya? Ataukah dari segi keseksiannya? Ataukah dari segi hartanya yang berlimpah? Tidak, saudara, mereka masuk surga karena mereka merupakan wanita yang taat terhadap perintah Allah dan wanita yang taat pada perintah suaminya. Dari uraian tersebut bahwasanya dapat tersimpan makna bahwa kita harus mencontoh, meneladani sifat-sifat dari 4 wanita tersebut. Kita harus menjadi sosok yang berbakti terhadap suami, melakukan segala perintah Allah, menjadi sosok wanita yang bergenerasi Qur'ani. Dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwasanya kita sebagai wanita harus bisa meneladani sifat dari 4 wanita penghuni surga tersebut. Jika kita meyakini dan meneladani sifat tersebut, insya Allah kita akan menjadi wanita yang baik. Kita akan menjadi penegak bagi negara kita, dan kita pun akan menjadi wanita yang berbudi, berbakti pada suami. Dari uraian tadi dapat kita pahami bahwasanya kita sebagai umat Islam harus bisa menjadi wanita yang berbudi dan bisa menjadi penegak bagi negara kita.
Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa wanita sebagai penegak negara haruslah bergenerasi Qur'ani, haruslah sesuai dengan perintah-perintah Al-Quran, haruslah kita meneladani sifat-sifat tersebut, yang mana sifat tersebut telah dicontohkan oleh wanita penghuni surga tersebut. Di antaranya adalah menjaga kehormatan kita, menjadi pribadi yang baik, selalu mendukung kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirnya dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPP RRI Sumeneb didukung oleh BPRS Bakti Sumekar Sumeneb dan Bank Jatim Sumeneb. Buka puasa. Loh, bukannya semalam udah Oke, kita lanjut sahabat kreatif. Kebersamaan kita lewat lomba tausiah di Pekan Tilawatil Quran LPP RRI Sumeneb tahun 2021. Kita lanjut berikutnya dengan nomor peserta 03 atas nama Muhammad Ilyas Al-Husain, utusan dari Uniba, Universitas Bahauddin Al-Mutahari, Madura, mengangkat judul Membangun Spiritual Pemuda dengan Berbakti kepada Orang Tua. Dewan Hakim yang terhormat dan seluruh hadirin serta yang ada di Zoom juga, inilah peserta nomor 03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Yang terhormat segenap dewan juri yang tampannya kayak Arjuna, yang cantiknya mempesona, dan juga para hadirin pendengar dimanapun Anda berada. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas Sang Ilahi Rabbi yang telah memberi kita nikmat iman dan nikmat Islam. Kedua kalinya, salawat terbingkai salam semoga tetap tercucur alir deraskan bagi baginda kita, Nabi yang tidak pernah makan tomat, tapi beliau menjadi terhormat. Nabi yang tidak pernah memakai laptop, tapi beliau menjadi ngetop. Itulah baginda kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dewan juri dimanapun Anda berada, izinkanlah pada kesempatan kali ini saya menyampaikan tausiah dengan mengangkat membangun spiritual pemuda dengan berbakti kepada orang tua. Di balik sosok kesuksesan seseorang, di balik
sosok kesuksesan, seorang pembisnis, seorang investor, seorang hebat, pasti ada yang namanya orang tua. Orang tualah yang menemani kita, baik kita rapuh dalam keadaan terjatuh, baik dalam keadaan kita sengsara. Kedua orang tualah yang tetap ada di samping kita. Kita lihat beberapa perjuangan yang sudah ditorehkan orang tua kepada diri kita. Bahkan mereka rela tidak makan demi mementingkan makanan sang buah hati. Yang mereka pikirkan bagaimana seorang anak sama dengan anak-anak yang lainnya. Yang dipikirkan orang tua bagaimana seorang buah hati lebih hidup mandiri dan juga mementingkan prestasi dan karirnya. Di samping itu, saudara-saudara, begitu banyak problem yang akan kita angkat, kita garis bawahi betapa pentingnya orang tua dalam kehidupan kita. Kita lihat saudara-saudara, dari kita lahir, dari kita menyusu sampai besar sekarang, kita diasuh oleh orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 33 bahwa seorang hamba harus menghormati orang tua dan juga meningkatkan ketakwaannya. Dari ayat tersebut bahwa kita harus senantiasa menghormati orang tua, lebih-lebih kita sebagai anak muda mempererat tali silaturahim kepada orang tua. Tidak hanya di kitab Al-Quran saja saudara-saudara, ketika kita buka di kitab orang Hindu, di kitab orang Buddha, di kitab orang Kristen juga menyinggung terhadap keutamaan menghormati orang tua. Bahkan ada adat budaya Korea, ketika kita lihat budaya Korea bahwa ketika berbicara itu selalu menghadap menunduk kepada orang tua. Di dalam kitab Perjanjian Lama pasal Markus dan Atheneus juga disebutkan bahwa betapa pentingnya kita menghormati orang tua. Dari situlah kita diajarkan agar membangun pemuda yang kreatif di balik sosok kepemimpinan yang objektif. Kita dapat tersentuh dengan adanya dorongan dari orang tua. Karena kita tahu bahwa orang tualah yang telah mendidik kita, orang tualah yang telah merawat kita sehingga kita dapat menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Hadirin dimanapun Anda berada, sosok orang tua, keridhaan seorang Tuhan Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada ridha dua orang tua. Ketika orang tua mengatakan tidak, maka tidaklah. Ketika orang tua mengatakan iya, maka lanjutkanlah. Karena hal itu menjadi tongkat utama bagi pacuan hidup kita. Tidak ada orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya ke dalam jurang, lebih-lebih menjerumuskan anaknya kepada lubang hitam. Oleh karena itu saudara-saudara, pada bulan Ramadan hari pertama ini, marilah kita tingkatkan kualitas penghormatan kita kepada orang tua. Marilah kita senantiasa ingat bahwa kita adalah manusia yang harus menghormati orang tua, lebih-lebih menghormati dan hidup menghormati orang tua. Hadirin dimanapun Anda berada, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata
yang menyinggung di Anda semua, saya undur diri. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nomor 03. Baik, perlu juga diinformasikan sahabat kreatif bahwa pelaksanaan lomba tausiah di Pekan Tilawatil Quran pada kesempatan pagi hari ini kita laksanakan by Zoom, dan yang di studio adalah seluruh Dewan Hakim saja beserta para petugas, tentu dengan protokol kesehatan. Baik, sahabat kreatif, selanjutnya kita lanjutkan dengan peserta nomor 04 atas nama Fitrianingsih dari Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan, dan akan mengangkat tausiah tentang Untuk Indonesia Maju, mari kita bangun generasi Al-Quran. Dewan Hakim yang terhormat, inilah peserta nomor 04. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia, tanah airku, Garuda di dadaku, Al-Amin pondok pesantrenku, RRI perantara dakwahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya haturkan kepada Dewan Hakim serta teman-teman yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Dia telah menciptakan langit dan bumi, bulan dan matahari, siang dan malam, laki-laki dan perempuan, sehingga sempurnalah ciptaannya di dunia ini. Salawat berbingkaikan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Rasul yang dilahirkan di Mekah, memberi berkah, syafaatnya yang merekah, dan selalu mengajari umat agar tidak serakah atas harta yang melimpah. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya saya sampaikan ribuan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan saya sedikit waktu untuk bertausiah di depan kalian semua dengan judul Untuk Indonesia Maju, mari kita bangun generasi Al-Quran. Generasi muda adalah salah satu kekuatan bangsa. Untuk melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah generasi muda saat ini. Jika generasi mudanya baik, maka baiklah masa depan suatu bangsa. Tetapi jika generasi mudanya buruk, maka buruklah masa depan suatu bangsa. Saking pentingnya generasi muda, sehingga Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno sang proklamator, pernah berkata, "Beri saya 1000 orang tua, niscaya akan saya cabut Gunung Semeru dari akarnya. Tetapi beri saya 10 anak pemuda, niscaya akan saya guncangkan dunia." Generasi muda adalah aset suatu bangsa yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Hadirin yang berbahagia, tentu kita tahu sekarang kita hidup di Indonesia, negara yang memiliki banyak komplikasinya. Betul apa betul? Mulai dari sektor pertanian, perdagangan, hingga pendidikan, bahkan seluruh sektor Indonesia punya. Bahkan beribu-ribu bahasa, beribu-ribu budaya, bahkan kekayaan alam Indonesia punya. Namun, adakah yang bisa dibanggakan? Ada, tetapi sedikit. Yang perlu dipertanyakan, kenapa Indonesia belum menjadi negara yang maju hingga saat ini? Bahkan hingga detik ini, Indonesia masih menjadi negara yang berkembang. Jawabannya adalah satu, SDM, sumber daya manusia. Kita putar kembali ke masa dahulu di mana Rasulullah dapat
menjadikan negara yang beliau pimpin menjadi negara maju, karena beliau mendapat arahan langsung dari Allah yang Maha Kuasa. Maka dari itu, marilah kita bangun generasi muda kita menjadi generasi yang bermutu, yang mampu menjadikan Indonesia menjadi negara maju. Maka dari itu, marilah kita bimbing mereka dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai pegangan hidup dalam dunia dan akhirat. Seperti Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang lurus dan yang benar. Sebelum saya mengakhiri, saya memiliki kata-kata yang dapat menawan hati. Seindah mawar pun tetap berduri, selembut kapas pun masih bisa berbiji. Maka tak terkecuali dengan saya, hanya manusia biasa yang tak luput salah dan dosa. Andai terselip kata dalam canda dan tersinggung kata dalam bicara, maka maafkanlah lidah yang tak bertulang ini. Awali dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah. Semoga ilmunya menjadi berkah menuju alam barzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat kreatif, Anda terus bersama 94,62 FM dan kita masih juga di Tausiah PTQ LPP RRI Sumeneb tahun 2021. Baik, kita lanjut berikutnya untuk peserta dengan nomor 05 atas nama Widul Watsik dari Pondok Pesantren An-Nukoya akan mengangkat tema tentang membangun generasi Quran yang kuat dan amanah. Dewan Hakim yang terhormat, inilah peserta nomor 05. Bisa. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, pemuda adalah generasi harapan bangsa dan agama. Masa depan ditentukan oleh pemuda hari ini. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Ummatuna Bainal Qarnain mengatakan,
di antara buah kebangkitan yang paling manis dan paling gemilang, kembalinya para pemuda terhadap ajaran agama. Namun hadirin, bila dilihat kondisi pemuda saat ini, banyak yang tersesat dan tenggelam dihantam gelombang globalisasi. Mereka tertipu dengan gemerlapnya dunia. Kalau kondisi generasi muda kita biarkan seperti ini, maka lambat laun bangsa kita akan hancur berantakan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu hadirin, marilah kita persiapkan generasi muda yang kuat dan amanah, sehingga mampu membangun bangsa ke depan menjadi bangsa yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa kita dilarang meninggalkan generasi yang lemah, sesuai dengan firman Allah surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang sekiranya mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik. Hadirin rahimakumullah. Ayat ini diawali dengan kata wal yakhsha yang merupakan sifat amar. Kaidah mengatakan al aslu fil amri lil wujubi. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib. Oleh karena itu hadirin, marilah kita semua merasa takut apabila kita meninggalkan anak cucu keturunan yang lemah. Mantan Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah fisik, lemah harta, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutkan adalah lemah akhlak. Jika 5 kelemahan ini melekat pada generasi muda, maka saya yakin mereka tidak lagi menjadi pokok pembangunan, tapi menjadi penghambat pembangunan, menjadi virus pembangunan yang lebih berbahaya dari sekedar virus corona. Betul? Hadirin rahimakumullah. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi generasi yang tangguh, yang mempunyai semangat juang yang tinggi, sehingga bertanggung jawab penuh atas kelangsungan nusa bangsa dan agama. Sebab kita merupakan sebar yaum berbicara yang today is leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa kita harus memelihara perkara yang 5 sebelum datang perkara yang 5. Di antaranya adalah syababak qabla haramik. Jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Hadirin rahimakumullah. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa kita harus mempersiapkan diri dengan berbekal kekuatan baik fisik, mental, spiritual, dan implementasi amal. Dengan itu, insya Allah akan terwujud generasi Qur'ani yang kuat dan aman. Hadirin rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sekian dan demikian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan. Tetapi kalau perkataan melukai hati, hendak kemana obat bicara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk peserta nomor 05 Widul Watsik ya. Baik. Sahabat Piramid ya.
Selanjutnya kita lanjut dengan peserta nomor 06 atas nama Siti Lailatul Jannah dari Pondok Pesantren Akidah Usmuni dengan judul tausiah Cinta Tanah Air dalam Konsep Al-Quran. Dewan Hakim yang terhormat, inilah peserta nomor 06. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin pendengar RRI yang dimuliakan Allah. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Bahkan ada sebuah syair lagu yang sangat populer yang sering dikumandangkan di kalangan masyarakat. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman, inhadu adal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman, inhadu adal watan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Cinta Tanah Air dalam Konsep Al-Quran. Kenapa kita harus cinta tanah air? Karena kecintaan yang kita hadirkan akan menjadikan tanah air kita menjadi kuat dan utuh, dan akan menjadikan bangsa kita yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita lihat tanah air kita yang indah, sumber daya alam yang berlimpah ruah, lautan pegunungan yang penuh dengan barokah, ada lembah, ada sawah, ada skutel, ada pecel, ada oncom, ada rawon, ada batagor, ada nasgor, dan ada banyak lagi yang lainnya. Tapi realita zaman sekarang masih banyak orang yang tidak sadar bahwa tanah airnya subur dan makmur. Banyak orang yang menebang pohon sembarangan sehingga terjadi longsor di mana-mana, buang sampah di mana-mana sehingga banjir pun melanda. Sumber daya alam pun rusak, kemiskinan terjadi di kampung dan di kota. Semua orang berfoya-foya tanpa memikirkan janda-janda yang tua, apalagi janda-janda yang muda. Kakek nenek yang renta karena terlalu banyak gaya nongkrong di tengah kota. Jangan niru gaya Kak Yana, padahal wajahnya kayak Dracula. Akhirnya apa yang terjadi? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dalam ungkapan Sunda mengatakan, nu laba-laba, nu lampar-lampar, nu sebe-sebe, nu lapar-lapar. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada kita untuk warga negara Indonesia, kita harus selalu berdoa dan menjadikan bangsa ini yang aman dan damai. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran surah Al-Baqarah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. Al-ayat, sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa, Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini yang aman dan sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang dimuliakan Allah. Cintailah negeri kita sebagaimana kita mencintai keluarga kita, dan cintailah bangsa kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri.
Jadikanlah Indonesia sebagai tempat tinggal kita sekarang, nanti, dan selamanya. Hadirin yang berbahagia, dari rangkaian pidato tersebut dapat saya simpulkan bahwa kecintaan yang kita hadirkan akan menjadikan bangsa ini yang aman dan damai, dan akan menjadikan negara ini yang sejahtera. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Semoga negara kita menjadi negara yang sejahtera, dan semoga negara kita aman, damai, dan sejahtera. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibku. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibku. Bangkitlah hai bangsaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat kreatif di 94,6 Pro 2 FM, acara ini juga didukung oleh BPRS Bakti Sumekar Sumeneb. Oke, kita lanjut untuk berikutnya, peserta dengan nomor 07 atas nama R.A. Rosya Siwa, utusan dari Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan, mengangkat judul Kaitan Al-Quran dengan Generasi Milenial. Dewan Hakim yang terhormat, inilah peserta nomor 07. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, pembentang lautan, petinggi pepohonan, yang dengan asmanya bumi berputar pada porosnya. Yang dengan asmanya bumi berputar pada porosnya. Semua berjalan dengan sempurna karena dialah sang sutradara yang sempurna. Karena dialah sang sutradara yang sempurna. Salawat semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sabarnya tiada tara, yang cintanya kepada umatnya lebih cinta daripada dirinya sendiri, yang cintanya pada umatnya lebih cinta pada diri sendiri. Tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada saudara MC yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa berbicara di hadapan Anda semua, sehingga semoga apa yang saya utarakan mampu tersampaikan dengan sempurna dalam rangkai kata yang bertajuk Kaitan Al-Quran dengan Generasi Milenial. Telah kita ketahui bahwasanya remaja merupakan aset sebuah negara. Presiden Indonesia Insinyur Soekarno berkata, "Berikan aku 10 orang pemuda, maka akan aku guncangkan dunia." Secara tersirat, penggalan pidato tersebut memberikan kita makna bahwasanya
Pemuda memiliki peran penting dalam memajukan sebuah bangsa. Perkembangan zaman merubah segalanya. Perkembangan zaman merubah segalanya, termasuk merubah generasi muda di setiap negara. Di satu sisi, perkembangan zaman menyodorkan berbagai macam kemudahan serta kecepatan. Salah satunya adalah handphone yang tak lepas dari genggaman para pemuda. Dan di sisi lain, dampak negatif yaitu krisis moral yang terjadi pada para pemuda. Contoh lainnya dalam bidang pembelajaran adalah bolosnya seorang siswa, beraninya kepada guru, narkoba, pergaulan bebas, dan juga bahkan hamil di luar nikah merupakan hal yang lumrah untuk saat ini. Dampak negatif tersebut tentu saja akan menimpa mereka yang gagal dalam menghadapi berbagai macam perkembangan zaman saat ini. Mereka yang gagal adalah mereka dalam artian yang terlalu terlena. Mereka yang gagal dalam artian adalah mereka yang terlalu terlena dengan kecanggihan yang kian ada. Fenomena perkembangan zaman ini telah disempurnakan. Fenomena perkembangan zaman ini telah disempurnakan dalam ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lakum la tarjunallaha waqara wa qad khalaqakum atwara. Baiklah, kesimpulan yang saya sampaikan dalam pidato yang saya sampaikan ini adalah kita sebagai generasi muda saat ini hendaknya mampu menyesuaikan diri dengan zaman yang ada. Sekian pidato yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang terhormat, penampilan RR Rosyasiwa dengan nomor 07. Baik, selanjutnya kita lanjut dengan peserta nomor 08 atas nama Muhammad Royhan Iqbal dari Madrasah Aliyah Zainal Arifin, mengangkat judul tentang peran pemuda dalam memajukan bangsa di era milenial. Panggilan kedua untuk Muhammad Royhan Iqbal, peserta nomor 08 dari Madrasah Aliyah Zainal Arifin. Panggilan ketiga untuk Muhammad Royhan Iqbal, peserta 08 dari MA Zainal Arifin. Dewan Hakim yang terhormat, dengan demikian maka nomor 08 kita nyatakan gugur. Lanjut dengan peserta nomor 09 atas nama Imro'atus Solihah dari Pondok Pesantren Akidah Usmuni akan mengangkat judul tentang karakter pemuda dalam membangun revolusi mental bangsa. Pendengar dan sahabat kreatif Pro 2 FM juga Dewan Hakim yang terhormat, inilah peserta nomor 09. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin pendengar RRI yang berbahagia. Mental adalah modal utama manusia untuk mencapai suatu kejayaan. Jika mental tertata, karakter mulai terjaga, maka generasi Indonesia siap menghadapi tantangan dunia. Namun sayang hadirin, saat ini generasi bangsa kita harus intensif dan tegas dalam menolak kemaksiatan dan gemar menebar kebaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Karakter Pemuda dalam Membangun Revolusi Mental Bangsa.
Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un alim. Yang artinya, yang demikian itu, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum tersebut mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Hadirin yang berbahagia, dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 4 halaman 65 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nikmat yang telah dikaruniakannya kepada seseorang melainkan karena dosa yang telah dilakukannya. Hadirin yang berbahagia, timbul pertanyaan, bagaimanakah karakter yang sesuai untuk revolusi mental Indonesia? Dengan sangat indah, Allah Subhanahu wa taala menjawabnya dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum wa anna Allaha sami'un alim. Yang artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dipilih Allah untuk menghadapi tantangan akhir zaman. Kamu beriman kepada Allah supaya kamu menjadi orang-orang yang takwa. Hadirin yang berbahagia, dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, mental adalah modal utama manusia untuk mencapai suatu kejayaan. Yang kedua, revolusi mental dapat diwujudkan melalui pendidikan karakter. Dan yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar adalah salah satu yang harus diterapkan di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat kreatif di 94,6 FM. Ketika menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan, suara azan maghrib yang berkumandang menjadi tanda yang mengakhiri ibadah tersebut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berbuka dengan rutab atau kurma muda sebelum sholat. Jika tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, beliau minum dengan 1 tegukan air. Halo. Baik, untuk peserta, kita lanjut kebersamaan kita di
Lomba Tausiah PTQ LPP RRI Sumeneb. Kita disiarkan langsung di 94,62 FM. Jadi memang sebelum peserta tampil, kita masih ada ILM, jingle dan juga bridging ya, karena acara ini juga didukung oleh BPRS Bakti Sumekar Sumeneb. Baik, kita lanjut dengan peserta nomor 10 atas nama Randy dari Pondok Pesantren Akidah Usmuni, mengangkat judul Membangun Generasi Qur'ani. Dewan Hakim yang terhormat, inilah nomor peserta 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Assalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidinal arabi wal ajam wa ala alihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin saudara-saudara, generasi Qur'ani yang beriman dan budiman. Ketika awal rencana Barat menjajah dunia Islam, Perdana Menteri Victoria pada waktu itu pernah berpidato di hadapan parlemennya. Apabila kita ingin berhasil mengalahkan negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim, maka yang paling utama harus kita lakukan adalah bagaimana upaya menjauhkan mereka dari kitab ini sambil mengangkat Al-Quran, supaya mereka buta terhadap isi kandungannya. Sebab hanya dengan itu kita akan berhasil menaklukkan mereka. Selama mereka berpegang teguh pada Al-Quran, selama itu pula kita tidak akan sanggup mengalahkan mereka. Oleh karena itu, tausiah yang akan saya sampaikan di kesempatan yang sangat berbahagia ini akan membahas tentang membangun generasi Qur'ani. Hadirin saudara-saudara, generasi Qur'ani yang beriman dan budiman. Bila kita memahami dan merealisasikan ungkapan Perdana Menteri tersebut, akan membuat keyakinan kita kepada Al-Quran semakin kuat, bahwa Al-Quran sangat penting untuk dibaca, dipelajari, digali, dipahami, dan diamalkan dalam kehidupan nyata. Bahkan hadirin, kita harus mewariskan kepada generasi-generasi kita agar keberadaan Islam, kekuatan Islam, kebangkitan Islam, dan kejayaan Islam bisa tumbuh dan bertahan sepanjang perjalanan hidup manusia. Maka kita harus segera membangun generasi pengamal Al-Quran yang menjunjung tinggi Al-Quran, berpegang teguh kepada Al-Quran, dan mencintai Al-Quran, dan bangga dengan kitab suci Al-Quran. Ingatlah saudara-saudaraku, bahwa apapun yang terjadi kita harus tetap menjadikan Al-Quran sebagai tatanan dan tuntunan. Sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, hai manusia, jika datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, hai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada,
dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin saudara-saudara, generasi Qur'ani yang beriman dan budiman. Bila kita kaji lebih dalam, ayat tadi mengandung isyarat bahwa Al-Quran mempunyai beberapa fungsi dan menjadi petunjuk bagi kita apabila kita mengikuti dan merealisasikan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan nyata. Kita akan menjelma menjadi generasi yang kuat dan amanah. Namun hadirin, generasi yang kuat dan amanah akan menjadi makhluk langka. Sebab kebodohan, ketertinggalan, ketidakjujuran, pemerasan terhadap hak-hak rakyat masih menghantui bangsa kita tercinta. Betul? Sadarilah bahwa saat ini kita sangat membutuhkan pribadi-pribadi Qur'ani yang mampu membawa kemaslahatan, bukan kemudaratan, membawa kemajuan, bukan kehancuran, membawa kesejahteraan, bukan kekacauan. Sikap-sikap ini yang akan terpancar dari generasi Qur'ani. Hadirin saudara-saudara, generasi Qur'ani yang beriman dan budiman. Lebih hebatnya lagi, generasi Qur'ani akan mempunyai otak yang cerdas, berwawasan luas, dan mau bekerja keras. Bahkan lebih dari itu hadirin, bila mata memandang, telinga mendengar, mulut berbicara, tangan bergerak, kaki melangkah, seluruhnya dan senada seirama dengan aturan-aturan Al-Quran. Inilah generasi dambaan, harapan masa depan, penerus perjuangan yang sangat kita harapkan di zaman yang serba kesulitan. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Hadirin saudara-saudara, generasi Qur'ani yang beriman dan budiman. Dari uraian singkat sederhana ini dapat kita simpulkan bahwa dewasa ini kita sangat membutuhkan pribadi-pribadi Qur'ani yang bisa menebarkan kebaikan. Oleh karena itu, saya harap seluruh hadirin tetap setia memahami dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan nyata agar tercermin generasi-generasi Qur'ani. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk peserta nomor 10. Baik, sahabat kreatif dimanapun berada dan juga Dewan Hakim yang terhormat, kita lanjut untuk lomba tausiah PTK LPP RRI Sumeneb tahun 2021 pagi hari ini. Dan kita sudah memasuki peserta ke-11. Atas nama Saiful Bahri, utusan dari Uniba Madura, mengangkat judul tentang keutamaan dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Dewan Hakim terhormat, inilah peserta nomor 11 atas nama Saiful Bahri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Awalan, hayya bina nashkuru syukran katsiran ilallah ta'ala alladzi qad a'tana rahmatan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Yang kedua kalinya, salawat bergandengan salam, mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda kita, sang proklamator Islam sedunia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, saya akan bertausiah tentang keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Surga
surga merindukan 4 kategori golongan umat manusia. Yang pertama yaitu surga rindu pada orang yang suka membaca, sering membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Dan yang kedua, surga merindukan orang yang bisa menjaga lisannya. Dan yang ketiga, surga merindukan orang yang memberi makan fakir miskin. Dan yang keempat, surga merindukan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Seperti saat ini. Kembali ke pembahasan yang pertama, yaitu surga merindukan orang yang sering membaca Al-Quran dan orang yang menghafal Al-Quran. Di sini banyak sekali keutamaan dan juga pahala-pahala bagi orang-orang yang menghafal atau sering membaca Al-Quran. Ada sebagian penafsir ulama, mungkin khilaful ulama, itu ada yang mengatakan bahwa 20 keturunan ke atas dan 20 keturunan ke bawah orang yang hafal Al-Quran itu dijamin masuk surga. Kecuali dia berdosa besar ataupun dia masih beriman kepada Allah. Kalau masih beriman kepada Allah, tidak melakukan dosa besar, 20 keturunan ke bawah dan 20 keturunan ke atas, dia dijamin masuk surga. Juga orang yang hafal Al-Quran, dia akan diberi mahkota. Akan dipakaikan mahkota oleh Allah, bukan cuma yang hafal, tetapi bagi orang tuanya juga akan dipakaikan mahkota di hadapan Allah. Dari saya menambah, di sini sekedar cerita. Di sini sekedar cerita bahwa pada suatu ketika itu Nabi Nuh membuat perahu dan di situ kan dimasukkan semua hewan itu berpasang-pasangan. Bahwa di atas kapal itu Nabi Nuh berkata, janganlah kalian wahai hewan yang mentiduri, mensetubuhi pasangan kalian gitu. Karena kenapa? Karena takutnya itu hamil lalu melahirkan dan yang ada di perahu itu jadi muatannya itu bertambah, takutnya itu karam. Istilahnya kapal itu akan tenggelam. Ditakutkan seperti itu. Di suatu ketika ini si anjing itu merasa kedinginan karena di tengah lautan dia terpaksa anjing menggauli istrinya. Bukan istrinya sebenarnya, kalau di hewan itu bukan istri ya, tapi tapi lawan jenisnya gitu. Setelah itu terpaksa bahwa si anjing ini mengerjakan sesuatu sama lawan jenisnya. Dan pada saat itu si kucing itu melaporkan ke Nabi Nuh bahwa ini melakukan ini gitu. Setelah itu Nabi Nuh tahu sendiri bahwa pengaduan dari kucing itu. Setelah itu si anjing ini merasa malu dan dia juga berdoa kepada Allah. Ya Allah, bukalah rahasia yang ada pada kucing, karena dia telah membongkar rahasia saya gitu. Dia mengadu kepada Allah. Setelah itu dan Allah mengabulkan itu, juga kucing ketika mau kikuk-kikuk lah istilahnya sama lawan jenisnya itu dia makan teriak gitu. Maka semuanya dengar, dari kalangan manusia, hewan yang lain itu dengar semuanya. Maka itu balasan bagi orang yang membuka atau membongkar rahasia orang lain, maka Allah juga akan membongkar rahasia kita, akan membuka aib-aib kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat ke Pro 2 FM. Yang jawab salam saya doakan semoga yang diinginkan
Oke, belum mulai ya. Aba-aba bisa dilihat di Dewan Hakim ada lampu. Jadi dimulai dengan lampu hijau. Baik, saya juga ingin menyapa sahabat kreatif yang ada di rumah lewat 94,6 Pro 2 FM. Kita lanjut dengan peserta berikutnya, yakni nomor 12 atas nama Ernawati, utusan dari Madrasah Aliyah Zainal Arifin, mengangkat judul tentang generasi muda milenial membangun generasi Qurani. Dewan Hakim yang terhormat, inilah peserta nomor 12. Yang jawab salam saya doakan semoga yang mempunyai hutang cepat lunas hutangnya dan yang diinginkan dikabulkan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Hadirin hadirat, pendengar yang ada di sini, yang ada di rumah, dan yang ada dimanapun yang saya hormati, beserta Dewan Juri yang saya muliakan. Pada kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya, Ernawati, untuk menyampaikan tausiah dengan tema generasi muda milenial. Generasi muda milenial di zaman sekarang ini, kalau kita lihat, mereka lebih cenderung mengikuti arus westernisasi. Betul? What the meaning westernisasi? Sing Abdel ngerti. Yaitu apa? Yaitu arus-arus kebudayaan yang datang dari bangsa barat. Dari segi makanan, makanannya ngikutin makanannya orang barat. Pakaiannya ngikutin pakaiannya orang barat, pergaulannya ngikutin pergaulannya orang barat, minumannya ngikutin minumannya orang barat, bicaranya ngikutin bicaranya orang barat. Padahal yang datang dari barat belum tentu pantas buat kita orang yang ada di timur. Betul? Pemuda adalah harapan bangsa. Ketika pemudanya sudah rusak, jangan pernah berharap, jangan pernah bermimpi bangsanya akan menjadi bangsa yang maju, bangsanya akan menjadi bangsa yang keren. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dan oleh karenanya itu, kalau kita sudah tahu, kalau kita sudah paham bahwa generasi muda milenial adalah harapan bangsa, kita harus belajar dengan rajin, kita harus belajar dengan giat, kita harus sering-sering berkumpul bersama dengan ulama, bersama dengan orang-orang yang soleh, bersama dengan habaib, insya Allah. Itu yang akan mendorong kita untuk menjadi generasi yang lebih baik lagi. Apakah kalian tahu ciri-ciri pemuda milenial? Rambutnya dipotong, diiris-iris, tubuhnya ditato, tubuhnya seperti batik. Apakah itu pemuda yang diharapkan oleh Islam? Apakah itu pemuda yang diharapkan oleh bangsa? Tidak, wahai para hadirin. Pemuda yang diharapkan oleh bangsa, pemuda yang diharapkan oleh Islam adalah pemuda yang berjuang di jalan Allah, yang berjuang di jalan agama, berjihad di jalan Allah, dan pemuda yang rela darahnya tumpah
demi bangsanya. Itulah pemuda yang diharapkan oleh Islam, itulah pemuda yang diharapkan oleh bangsa. Ada pepatah mengatakan, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Betul? Bahkan Hadrati Syekh dalam kitab Imriti diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idil fata hasba fi qadihir rufi wa kullu man lam yaqtaqib wa man lam yantafi. Kita adalah generasi bangsa. Kita adalah generasi milenial. Kita harus mempunyai keyakinan yang mantap. Karena harapan bangsa adalah pemuda, harapan negara adalah pemuda, harapan pemudi pun pemuda. Betul? Hadirin hadirat rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian, saya minta maaf yang tiada batasnya dan mungkin itu adalah kehilafan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan peserta nomor 12 atas nama Ernawati. Dan tentunya nanti keseluruhan akan dinilai oleh Dewan Hakim. Para juara 1 baik putra maupun putri nantinya akan mewakili di tingkat Kornus 10 Jawa Timur, mewakili LPP RRI Sumeneb. Baik, kita lanjut dengan peserta nomor 13 atas nama Arif Setiawan, lulusan dari BMT NU Cabang tentang melalui RRI Bangun Generasi Milenial. Dewan Hakim yang terhormat, inilah peserta nomor 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat para peserta RRI dimanapun saja berada, hafizakumullahu jami'an. Hadirin, memasuki abad 21, totalitas remaja Indonesia ibarat bak hidangan yang siap disantap di atas meja. Sebab hadirin, berbagai macam godaan nafsu datang tak henti-hentinya mengepung dan membujuk pada kelalaian, sementara jiwa mereka begitu ringkih untuk menolak ajakannya yang begitu dahsyat. Akibat dari hal itu, hadirin, akhlak dan moralitas anak bangsa lambat laun semakin terkikis, bahkan hancur berkeping-keping. Oleh karena itu, melalui PTK RRI, mari kita bangun generasi muslim milenial yang tangguh, merupakan tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Maryam ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah setelah mereka pengganti yang jelek,
yang menyia-nyiakan sholatnya dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak ia akan menemui kesesatan. Hadirin rahimakumullah, Imam Ali As-Sabuni dalam Sufwatut Tafasir menjelaskan ayat tersebut, yakni Aija'a min ba'di haula'il aktiya qaumun ashkiya. Setelah generasi-generasi yang beriman dan bertakwa, akan datang generasi-generasi yang celaka, yakni adha'us shalah, generasi yang meninggalkan salat, dan wattaba'us syahawat, generasi yang memperturutkan hawa nafsunya dengan melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang dimaksud dengan wattaba'us syahawat, menurut Dr. Sulaiman Al-Asqari dalam Zubdat At-Tafsir Minfat Al-Qadir menjelaskan, yaitu kasrun bil khamri waz zina, generasi muda yang suka mengkonsumsi narkoba dan melakukan zina. Oleh karena itu hadirin, melalui PTKI RRI, mari kita bangun generasi muslim milenial yang tangguh dengan cara kita membangun kecerdasan intelektual kaum muda terhadap sesama. Kita bangun kecerdasan emosional pemuda agar mampu membendung maksiat-maksiat. Dan juga tentunya kita harus membangun kecerdasan spiritual agar kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam Syafi'i, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Eksisnya seorang pemuda, kata Imam Syafi'i, demi Allah hanyalah dengan ilmu dan takwa. Mengapa harus dengan ilmu dan takwa? Sebab hadirin, kita sebagai seorang pemuda tentunya dituntut untuk menjadi seorang pemuda yang berilmu, beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kalamnya, beliau menyatakan, al-akhlaqu qoblal ilmi, dahuluilah akhlakmu daripada ilmumu. Oleh karena itu hadirin, dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa untuk membangun generasi muslim milenial yang tangguh, yang pertama kita harus memperkuat kecerdasan spiritual, yang kedua kita harus memperkuat kecerdasan emosional, dan yang terakhir kita harus memperkuat kecerdasan spiritual. Kalau tiga hal tersebut sudah kita lakukan, saya yakin seyakin-yakinnya pemuda kita akan menjadi generasi milenial yang tangguh. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kecepot kulana merah, salah lopot nyoon sapora. Kata midung lekain, tedung silain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kreatif dimanapun Anda berada, kita lanjut perjalanan Lomba Tausiah Pekan Tilawatil Quran LBP RRI Sumeneb tahun 2021 sudah masuk di peserta nomor 14, dan peserta nomor 14 ini atas nama Wildan Hanifah Syafa'ah, utusan dari umum dengan judul Fadhailul Quran. Dewan Hakim yang terhormat, inilah peserta nomor 14.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, sahabat pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Alhamdulillah, pada hari ini tepatnya tanggal 13 April 2021, kita memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat istimewa. Banyak sekali keistimewaan yang Allah turunkan, Allah berikan di bulan Ramadan. Salah satunya, bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi akhir zaman sebagai mukjizat paling menggetarkan sepanjang sejarah kehidupan. Maka pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Fadailul Quran. Sahabat pendengar dimanapun berada, Al-Quranul Karim adalah kitab yang sangat istimewa. Salah satu keistimewaan Al-Quran adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menjaga dan memeliharanya sejak ia pertama kali diturunkan ke dunia hingga kelak di akhir masa. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami sungguh-sungguh akan menjaganya. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan menjelaskan pendapat beliau bahwasanya penjagaan yang dimaksud dalam ayat tersebut meliputi dua masa. Yang pertama, Allah menjaga Al-Quran selama masa ia diturunkan, yakni dari pencurian pendengaran yang sering kali dilakukan oleh bangsa setan. Yang kedua, Allah menjaga Al-Quran pasca ia diturunkan, yakni dengan cara meletakkannya di hati Rasulnya dan di hati hamba-hambanya yang mukmin dan bertakwa. Sementara Syekh Abdullah Sirajuddin dalam kitabnya Hadil Quranil Karim ilal Hujjah wal Burhan berpendapat bahwa penjagaan yang dimaksud dalam ayat tersebut meliputi tiga hal. Yang pertama, penjagaan terhadap huruf-huruf dan ayat-ayat Al-Quran. Allah menjaga Al-Quran dari berbagai bentuk perubahan sehingga tidak ada satu orang pun yang mampu menyelewengkan Al-Quran. Yang kedua, penjagaan terhadap penjelasan Al-Quran, yakni Al-Hadis. Dan yang ketiga, hadirin, penjagaan terhadap orang-orang yang mau membaca, mempelajari, mengamalkan, menghafalkan, serta menyampaikan
Subhanallah, sungguh luar biasa. Betapa beruntungnya kita menyandang identitas sebagai seorang muslim dengan kitab sucinya yang agung, Al-Quranul Karim. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita, mari bersama kita tingkatkan rasa cinta kita kepada Al-Quran. Kita perbanyak lagi waktu untuk membacanya, dan tak sekedar membaca, mari kita juga pelajari artinya, kita pahami makna dan kandungannya, kemudian kita amalkan nilai-nilai ajarannya. Karena hadirin, Al-Quran bisa menjadi tiket bagi kita untuk mendapatkan syurga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu kelak akan datang di hari kiamat sebagai penolong bagi yang membacanya. Maha suci Allah yang telah memberikan fadilah yang luar biasa kepada Al-Quran dan orang yang mempelajarinya. Di akhir tausiah ini, mari kita berdoa. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan Ahlul Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang terhormat dan juga seluruh peserta yang berada di Zoom pada pagi hari ini. Nomor 14 adalah peserta terakhir lewat lomba tausiah PTQ LPP RRI Sumeneb tahun 2021. Dan tentu sekedar diinformasikan untuk para juara nantinya langsung diumumkan hari ini setelah Dewan Hakim berunding dengan rekap nilai yang sudah ada. Nanti juga akan disiarkan, diinformasikan lewat Pro 2 FM di 94,6, kemudian juga lewat grup WhatsApp peserta yang sudah dibuat. Dan bagi juara 1 untuk putra dan putri, ini akan mewakili RRI Sumeneb di tingkat Kornus 10 Jawa Timur pada tanggal 18 April 2021. Untuk pembagian hadiah, ini akan diberikan langsung di kantor RRI Sumeneb dengan menunggu informasi berikutnya. Jadi pada pagi ini akan diambil 3 kejuaraan ya, untuk 3 putra dan 3 putri. Namun hanya juara 1 yang nantinya akan mewakili di tingkat Jawa Timur. Terima kasih untuk para peserta by Zoom sudah bisa log out. Kita nanti juga akan informasikan Dewan Hakim disilahkan untuk berunding. Selanjutnya kita kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyai Hatiadi Khalifah, Wakil Bupati Sumeneb, mengucapkan selamat dan sukses Pekan Tilawatil Quran PTQ Lembaga Penyiaran Publik RRI Kabupaten Sumeneb ke-51 tahun 2021 dengan tema Semarak di Tengah Pandemi. Melalui PTQ LPP RRI kita tingkatkan nilai-nilai Al-Quran untuk membangun spirit generasi muslim milenial menuju SDM unggul Indonesia maju. Mudah-mudahan insya Allah juara tilawah nanti akan dikirim ke tingkat nasional di Palembang. Kita doa bersama-sama, mudah-mudahan Sumeneb diberikan keberkahan dan kemenangan. Allahumma fiqh ila qawmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.